Baik, kita mulai saja. Sudah jam 6. Sebagaimana jadwal kajian kita mulai jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam majlis ilmu membahas kitab Ushul Fiqih Al-Waraqat yang disyarah oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan buat saudi tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita pada pertemuan yang ke-21 ini masih membahas tentang am. Kita sudah masuk ke pembahasan am, dan pada pertemuan terakhir 2 minggu yang lalu kita telah masuk membahas alfazul umum, redaksi umum. Ya, di dalam kitab Al-Waraqat disebutkan oleh Imam Haramain rahimahullah ada 4. Ya, di matan disebutkan ada 4 dan kita sudah membahas 2. Yang pertama yaitu al-mufrad al-muhalla bil al. Mufrad yang ada di depannya alif lam. Kemudian ada juga al-jama' mu'arraf bihima. Ya, kemudian ada jama' yang muhalla bi alif lam. Jadi yang pertama itu mufrad, dia ada alif lam di depannya, kemudian ada jama' alif lam di depannya. Ya, dan contohnya telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke urutan yang ketiga, jenis yang ketiga dari redaksi umum, yaitu al-asma al-mubhamah. Ya, al-asma al-mubhamah seperti man, fi man ya'qil. Pertama, man itu untuk digunakan untuk orang yang berakal atau manusia. Ya'ni an-naw'u tsalits. Nah, ini kan jenis yang ketiga dari redaksi umum. Min anwa'i al-fadhil umum al-asma al-mubhamah fashturita fiha an takuna asma'un amma al-huruf fa innaha la tufidul umum. Di depannya aja sudah disebutkan isim, maka syarat man di sini haruslah antakuna asma. Ya, harus dia bentuknya isim, sedangkan huruf itu tidak bisa diambil darinya umum, tidak bisa diambil darinya makna umum selamanya. Seperti apa contohnya huruf ma an-nafiyah atau ma az-zaidah. Ya, apa contoh ma an-nafiyah? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Itu ma-nya adalah ma nafi. Muhammad itu tidaklah lain selain dia adalah rasul. Muhammad itu bukanlah siapa-siapa kecuali dia adalah seorang rasul. Ya, kemudian dalam surat lain Allah berfirman, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah kami menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ma yang ada di 2 ayat itu sifatnya ma nafiyah dan dia tidak bisa dimaknai umum. Begitu juga ma az-zaidah. Contohnya dalam Al-Quran,
fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ya, fabima, ma itu maksudnya ai bi rahmatin. Kalau bukan karena rahmat Allah, nah, begitu. Ai bi rahmatillah. La tufidul umum likauniha harfan. Jadi ma an-nafiyah dan ma az-zaidah tidak bisa diambil makna umum darinya karena apa? Karena dia hanya huruf. Sedangkan syarat sighatul umum atau alfadul umum dia harus asma, ya, harus isim. Wal asmaul mubhamatu ya'ni allati abhamal murad biha, yaitu maksudnya isim mubham adalah yang disamarkan maksudnya, abhamal murad, ya, yang disamarkan maksudnya, seperti kalimat man fi man ya'qil sawa'un kanat ismu syartin au ismu istifham. Ya, jadi man itu bisa dia sifatnya ismu syartin atau ismu istifhamin atau isim mausul. Nah, tiga-tiganya dicontohkan sama Syekh. Masya Allah. Contohnya firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man. Man ini jenisnya apa? Apakah syart, istifham atau mausul? Maka dikatakan fakalimatu man huna ismu mausulin. Itu mannya man mausulah. Fa'afadat al-umum. Ya, siapa saja yang mampu silahkan berhaji. Siapa saja, umum. Wa kadzalika man syartiyah. Ya, contohnya firman Allah Ta'ala, faman ya'mal. Jika begini, maka begitu. Nah, itu maksudnya man syartiyah. Jika dia begini, maka begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal meskipun sebesar biji darah, ya akan mendapatkan balasan serupa kebaikan. Nah, itu man syartiyah. Lalu siapa saja yang beramal, tentu syaratnya dia harus muslim dan ikhlas lillahi ta'ala kan jika ingin dapat balasan. Siapa saja orang Islam, siapapun dia yang mau beramal, ya maka meskipun amalannya kecil, dia pasti akan mendapatkan ganjaran umum. Maka dalika man al-istifhamiyah, man sifatnya kalimat tanya. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau memberikan hutang piutang kepada Allah, melakukan akad qard sama Allah, gitu ya, qardon hasana. Baik. Nah, itu man itu fi man yaqil, ditujukan kepada manusia tentunya atau yang mempunyai akal lah bahasa gampang. Wa ma fi man la yaqil. Nah, sekarang masuk ke ma. Ma itu untuk kebalikan dari yaqil, itu yang tidak ada akal, yang tidak berakal. Yakni idza kanat isman sawa'un kanat ismu syartin qaulihi ta'ala. Nah, jika dia isim, ma-nya tadi ma isim, bukan ma az-zaidah atau nafiyah, karena ma zaidah nafiyah itu huruf, tidak isim. Sehingga kalau tidak isim, konsekuensinya tidak bisa dimaknai umum darinya. Sawa'un kanat isma syart. Contohnya ma, sifatnya ma syartiyah. Ma itu ada macam-macam ya. Bagi yang pernah belajar ilmu nahu pasti pernah mengetahui macam-macam ma. Ada ma apa tadi? Ma syartiyah, ada ma istifhamiyah, ada ma al-mausulah, ada ma zaidah, ada ma nafiyah, banyak macam. Baik. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Ini contohnya ma syartiyah. Apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan, Allah tahu. Apapun, umum. Apapun amal kebajikan yang kalian kerjakan, apapun itu, selama sesuai tuntunan dan ikhlas lillahi ta'ala, Allah mengetahui. Apapun itu. Au ismu istifhamin.
apapun amal kebaikan, ya afwan saya koreksi, apapun amal kebaikan yang kalian lakukan, ya, pasti Allah mengetahuinya. Begitu pula ya kebalikannya, apapun amal keburukan yang kita lakukan, Allah pasti melihatnya. Kemudian ma istifham. Contohnya wama tilka biyaminika ya Musa. Ini bentuknya kalimat tanya. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Ya. Au isman mausulan, atau isim mausul, ya, ma al mausulah, sebagaimana firman Allah taala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu juga dalam ayat lain yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jaid. Kemudian asma al-mubahamah yang ketiga ai, yakni fi man yaqil wa man la yaqil. Jadi dia fil jami', boleh bisa dipakai untuk yaqil atau kepada la yaqil. Kemudian kata Syekh wasawabu anna ai nakiratun fala yufidul umum lidatiha. Kata beliau, ai itu yang tepat tidak bisa bermakna umum dengan sendirinya kecuali dia berada di siyaqun nafi. Ya, berada di siyaq nafi atau yang semisalnya. Ya, cuman saya lihat di syarah yang lain karya Dr. Labib Najib hafizahullah mencontohkan ai, ya, ai dalam kalimat umum, ayyu rajulin ja'ani akramtuhu. Itu contohnya, ya, kalimat ai. Ayyu rajulin ja'ani akramtuhu. Siapapun orang yang datang kepadaku maka aku akan memuliakannya. Nah, gitu. Ayu rajuli, siapapun dia, siapapun laki-laki yang datang ke rumahku maka aku akan jamu dia. Kemudian contoh lain, ayu kitabin turid a'taituka. Kitab apa aja yang ente mau aku berikan. Nah, itu contoh penggunaan ay. Tadi kan ayu rajulin, ini fi man yaqil. Contohnya la yaqil, ayu kitabin turid a'taituka. Buku apa saja yang mau ente mau saya berikan. Baik. Lalu setelah ai ada aina. Aina ini menunjukkan tempat. Ai minal asma'il mubahamatil muta'alliqati bil amkinah. Isim mubaham yang berkaitan dengan tempat. Yang juga namanya aina, kan? Aina itu menunjukkan bertanya tentang tempat. Fatufidul umum, maka dia bisa bermakna umum, baik dia ainanya sifatnya syartiyah, seperti Allah Ta'ala berfirman ainama takunu yudrikumul maut, ya, dimanapun kamu berada kematian pasti akan mendatangimu, ya, meskipun kita bersembunyi di benteng terkokoh sekalipun yang namanya ajal itu pasti tiba. Ini sifatnya aina di sini aina syartiyah atau sifatnya istifhamiyah. Bentuknya kalimat tanya. Fa aina tadhabun? Mau pergi kemana engkau? Ya. Wa mimma yufidul umum qauluhu ta'ala aina ma kanu. Ini juga sifatnya aina ma kanu, dimanapun engkau berada. Taib. Lalu contoh yang lain mata. Mata itu menunjukkan waktu. Minal asma'il mubahamah al muta'alliqah bil azminah. Nah, tadi kalau aina itu bil amkinah, bil makan, sekarang bil zaman, waktu. Juga berkonsekuensi bermakna umum. Sebagaimana firman Allah wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya, mata di sini. Mereka berkata kapan hari kiamat itu?
Ya. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Taib. Kemudian habis mata, contohnya apa, contoh lain yang dipakai? Mata. Mata akul, mata takul akul, mata azhab, mata tazhab azhab, mata tusafir usafir. Contohnya ya, kapanpun kamu berangkat, saya berangkat. Kapanpun kamu makan, saya makan. Mata tajlis ajlis, kapanpun kamu duduk, saya duduk. Nah, itu. Nah, itu contoh sederhana dari dalam kalimat Arab, ya, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Ma istifham, ya, kemudian ada lagi ma al-istifham wal jaza, yakni ma annama tufidul umum idza kanat yuradu biha al-istifham aw syart. Ya, tadi sudah dicontohkan ya. Ya, itu dia bermakna umum jika dimaksudkan darinya ma istifham. Ya, ma istifham atau ma syartiyah. Tadi sudah dicontohkan ya dalam sebelumnya itu, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, atau Allah berfirman wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan yang lainnya yakni annama tufidul umum fi kulli ma taridu fihi kama law kanat isman mausulan wa hadza bi syart an takuna isman. Jadi ma itu ya bermakna umum. Secara asal dia bermakna umum selama dia isim. Intinya dia isim. An takuna isman. Baik dia ma istifham atau ma syartiyah atau ma al-mausulah. Ya. Maka itu sifatnya dia bermakna umum. Amma idza kan harfan, kalau dia ma-nya itu huruf seperti ma zaidah dan ma nafiyah, fa innaha la tufidul umum bi nafsiha. Dia tidak bisa bermakna umum secara sendirian. Berarti butuh teman gitu istilahnya. Ya, seperti ma nafiyah wa ma zaidah dan yang semisalnya. Lalu nah itu ya isim mubham. Al-asma al-mubahamah tadi disebutkan ada man fi man yaqil, ada ma fi man la yaqil, ada ayu hadza yaqil wa la yaqil, kemudian ada aina yang itu bil makan, ada mata biz zaman, ada ma istifham wal jaza. Ya, itu bersama tadi dengan yang sebelumnya. Nah, itu asma al-mubahamah. Selanjutnya jenis sighah umum yang keempat yaitu la fin nakirat au wa hadha huwa an-naw'ur rabi. Ini jenis yang keempat dari lafaz umum. La an-nakirah fi siyaqin nafi. Ya, sawa'un kana nafyan bila, baik dia nafinya dengan kata la, dengan huruf la, atau dengan ma, atau dengan yang lain. Au kana siyaqu mumathilan lin-nafi kan-nahi wasyarti wa ghairu dzalik. Ya, atau dia siyaknya seperti siyak nafi, seperti larangan atau syarat. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat ilah karena ada la nakirah di depannya, ya, maka dia umum. Di annaha nakiratun waradat fin nafi. Karena ilah ini sifatnya nakirah dan dia berada di siyak nafi karena ada la nakirah di depannya. Jadi dimaknai tidak ada satupun sesembahan, apapun sesembahannya umum melainkan Allah. Contoh yang lebih gampang dalam hadis itu la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada solat. Maksudnya apa tidak ada solat? Enggak sah. Tidak sah solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La solata. Pertanyaannya, solat apa? Fardukah? Apakah sunnah?
atau yang lain. Ya, semua apapun jenis sholatnya. Kalau nggak baca Al-Fatihah, maka tidak sah. Mau sholat fardu ataupun sunnah. Kenapa? Karena diambil dari hadis la sholata. Sholata ini kan nakirah. Dan dia fi siyak nafi. Ada la nakirah di depannya. Ya, begitu juga dalam hadis la sholata bi ghairi tahurin. Tidak ada sholat, artinya nggak sah sholat seseorang tanpa bersuci. Karena di antara syarat sah sholat adalah at-toharah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, sudah kita ketahui bersama di pelajaran fikih. Ya, dalam hadis juga la yaqbalullaha sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Nah, di sini kan la sholata bi ghairi tahur. Tidak ada sholat. Sholatnya apa? Sholat yang mana? Semua sholat. Kalau nggak pakai toharoh, nggak sah. Diambil dari kata la sholata dan itu fi siyak nafi dan tufidul umum. Itu contoh yang lebih gampang. Wallahu a'lam. Ma'al ilmi anna hunaka adadan minal alfadhil lati tadullu 'alal umum. Ya, perlu kita ketahui ada beberapa jenis lagi redaksi umum yang tidak disebutkan oleh muallif, yaitu Imam Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala, seperti al-jam'ul mudhaf ila ma'rifah. Ini berarti poin yang kelima ya. Ya, tadi kan yang keempat, sekarang ini yang kelima. Jama' mudhaf ila ma'rifah, seperti auladakum. Auladakum, anak-anak kalian. Ya, anak-anak kalian siapa? Ya, semua anak kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Fa innahu mufidun lil umum, dia bersifat umum. Begitu pula lafaz kullu wa jam'un. Nah, ini sekarang yang ketujuh. Kullun wa jam'un. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang cukup terkenal juga adalah wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, siapapun yang bernyawa, umum. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Ya, kemudian jami'. Apa contohnya jami'? Allah berfirman wa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Fa innahum jami'un ladaina muhdharun. Dan ada lagi contohnya wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Jami' itu menunjukkan lafaz umum, semuanya, seluruhnya. Selanjutnya ada lagi. Ya, ini berarti yang keempat, kelima, keenam. Nah, yang ketujuh, apa yang ketujuh? Yang ketujuh adalah al-mufrad al-mudhaf. Mufradul mudhaf. Kalimat mufrad tadi kan jamak ya. Jamak yang dimudhafkan ke ma'rifah. Nah, ada lagi mufrad dimudhafkan. Ya, contohnya apa mufrad yang dimudhafkan? Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Ni'mata Allahi. Ni'mata Allahi. Itu mufrad, nikmat itu kan mufrad ya. Ni'matun itu mufrad tapi diidhofahkan dengan lafaz Allah. Mudhaf ilaih. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat di sini umum, artinya semua nikmat Allah. Kalian tidak bisa menghitung semua nikmat Allah. Meskipun lafaznya mufrad, tapi dia bermakna umum. Ya. Contoh lain, Allah berfirman la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Amalun itu kan mufrad, jamaknya a'mal. Tapi karena dia bentuknya mufrad yang dimudhafkan amaluka, jadi makna ayat adalah jika kalian melakukan kesyirikan akan terhapus seluruh amal kalian. Gitu. Ya, maka seluruh amal meskipun dia lafaznya mufrad amalun, maka dimaknai umum, artinya seluruh amal akan hancur jika melakukan kesyirikan besar. Oke. Itu ya maksud dari jenis-jenis lafaz umum yang tidak disebutkan oleh muallif. Tambahannya dari pertama tadi al-jam'ul mudhaf,
ila ma'rifah, kemudian ada kullun wa jami'un, yang ketujuh, yang keenam kemudian ada mufrad al-mudhaf, mufradul mudhaf. Jadi ada 3 tambahan yang tidak ada disebutkan dalam matan al-waraqah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya qauluhu al-umum, yakni anna al-umuma sifatun minas sifat wa 'aridun minal 'awaridi ya'ti wa yazulu wa laysa dzatan mutajassidah fil kharij. Dzatan mutajassidatan fil kharij. Yang namanya, kita garis bawahi di sini, umum itu sifat di antara sifat yang bisa muncul dan bisa hilang, ya'ti wa yazul. Dan dia bukan zat yang punya jasad di alam nyata. Tuh, ya, umum itu adalah sebuah sifat dan dia bisa muncul, bisa hilang, bisa muncul. Ya'ti wa yazul. Ya, dan dia tidak mempunyai jasad atau fisik di alam nyata. Lalu min sifatin nutqi. Ya, sifatnya apa? Sifatnya nutq. Yakni al-umum la yakunu illa fil alfazil mantuqah. Yang namanya am itu dia sifatnya berasal dari lafaz. Kan bisa kita lihat ya, apa pengertian am sebelumnya. Am itu dah lafzun, ya kan? Dikatakan di halaman 101 itu dijelaskan lafzun alladhi amma syai'aini au syamila syai'aini fasa'ida. Atau dalam bahasa lain, lafzun yastaghriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Nah, di penjelasannya aja, di ta'rif umum aja awalnya lafzun yastaghriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasr, kan gitu. Jadi yang namanya lafaz yang namanya umum itu hanya bisa ditunjukkan lewat lafaz dan tidak bisa ditunjukkan lewat perbuatan. Wa amma ma la yuntaqu bihi fa innahu la yadkhulu fil umum. Maka kalau dia tidak ada lafaz yang mantuk, tidak ada lafaznya, maka tidak bisa diambil makna umum darinya. Contohnya apa? Misalnya af'al. Af'al ini kan bukan lafaz. Fa innal af'al la umuma laha. Af'al itu enggak bisa disifati umum, enggak bisa. Maka perbuatan Nabi fi'lan fa innahu la yasihu lana an nahmilahu 'alal umum. Maka fi'lun Nabi, perbuatan Nabi itu kan fi'il, bukan lafaz. Tidak bisa dimaknai umum. Contohnya bagaimana? Disebutkan sama Syekh di sini. Warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala fil Ka'bati wa shalla atau fil Ka'bata wa shalla. Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah dan sholat. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat atau kata sholla. Masuk Ka'bah, Nabi kita SAW pernah masuk Ka'bah dan sholat. Pertanyaannya, sholat apa itu? Qauluhu sholla, hadha fi'lun. Hal yasihhu lana an nahmilahu 'alal umum? Fanaqulu tajuzu sholatun nafilati wa sholatul faridah fil Ka'bah? Aula yajuzu dzalik. Ini kan kalimat sholat ini fi'il. Apakah boleh kita maknai dia dengan makna umum? Dan kita katakan boleh sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat fardu di Ka'bah. Boleh nggak kita berdalil demikian? Ya, beristimbat demikian dari kata sholat. Ditanya ini sholat apa? Oh, ini kan sholat berarti umum. Ya, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Kita katakan nggak bisa kita ambil istimbat umum dari sana, karena itu fi'il, bukan lafaz. Dan yang namanya umum hanya diambil dari lafaz, bukan dari fi'il. Naqulu la yajuzu hamlu hadzal qawli 'ala al-umum. Tidak boleh kita maknai perkataan ini dengan umum. Li'annahu fi'lun wal umumu min awaridil alfaz wa hina idzin nahmilu hadzal fi'la 'ala aqalli ahwalihi fayuhmal 'ala an-naflil mutlaq. Ya, karena tidak bisa dimaknai umum, ya maka paling tidak minimal dimaknai dengan sholat sunnah mutlak. Maka dikatakan ya juzu an yu'addan naflal mutlaqa fil Ka'bah. Boleh
melaksanakan sholat sunnah mutlak di dalam Ka'bah. Ya. Ala kulli hal sebenarnya kalau mau sholat fardu juga boleh. Cuman di sini kan kita adalah mengistimbat dalil umum, makna umum dari perbuatan. Itu nggak bisa. Ya, nggak diperbolehkan. Contoh lain yang lebih wadih insyaallah, yaitu kisah seseorang yang mengadu sama Nabi. Halaktu ya Rasulullah, orang yang mengadu sama Nabi karena dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kan halaktu ya Rasulullah. Dan kita tahulah kisahnya ya, cukup masyhur. Intinya Rasulullah mewajibkan orang tadi membayar kafarah mughalladhah. Ya kan? Kafarah mughalladhah, memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan fakir miskin 60 orang. Itu amu sitina miskinan. Ya, ini kisahnya masyhur ya. Di hadis cukup masyhur. Nah, di sini nggak bisa kita ambil istimbat umum. Dari apa maksudnya? Berarti kalau kita pakai istimbat umum gini, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, baik sengaja ataupun tidak, wajib bayar kafarah mughalladhah. Kenapa? Karena mengambil istimbat umum, baik sengaja ataupun tidak. Nggak bisa, ini kan perbuatan. Para ulama mengatakan ini nggak bisa disifati umum. Jadi yang hanya membayar kafarah mughalladhah di siang hari Ramadan jika dia berjima itu kalau sengaja. Kalau nasian, tidak sengaja, lupa misalnya, ya, maka tidak wajib membayar kafarah. Kenapa tidak bisa kita ambil keumuman dari hadis tersebut? Karena itu adalah hikayatu fi'il. Ya, hikayatu fi'il. Contoh yang ketiga, sebagaimana hadis Nabi, laisa minal bir asyamu fis safar. Nabi bersabda, bukanlah suatu kepantasan, bukanlah suatu kebaikan berpuasa saat sedang safar. Pertanyaannya, apakah ini hadis umum? Berarti kalau orang yang safar lebih afdol dia berpuasa daripada berbuka, lebih afdol dia berbuka daripada puasa, karena mengambil hadis umum, laisa minal bir asyamu minas fis safar. Bukanlah suatu kebaikan, suatu yang layak berpuasa saat safar. Kalau kita maknai dia umum, berarti orang kalau sedang safar lebih bagus dia berbuka daripada dia puasa. Tapi tidak begitu pemahaman hadis. Hadis ini adalah qadiyatu ain, qadayal a'yan, atau kasuistik terhadap sesuatu orang. Bagaimana ceritanya hadis ini bisa keluar dari mulut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Itu suatu ketika ada orang yang digotong, pingsan, ditutupi pakai ya sejenis pokoknya supaya dia tertutupi dari panas matahari. Kenapa? Ditanya sama Nabi, kenapa nih? Kata Nabi, ini orang ya dia sedang safar tapi dia tetap berpuasa padahal cuaca sedang terik, dan dia memaksakan diri untuk berpuasa padahal fisiknya nggak mampu. Maka Nabi pun bersabda, laisal minal bir asyamu fis safar. Ini kan kasuistik untuk orang tadi, artinya untuk orang yang tidak mampu berpuasa karena safar atau kondisi yang lain, jangan paksa berpuasa. Ada uzur untuk berbuka dan menggantinya di hari lain. Tapi kalau orang yang tetap mampu berpuasa, ya lebih afdal bagi dia berpuasa. Nah gitu. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat dipahami. Idza taqarrara hadza fa inna nutqa wal kalama ala thalathati anwa. Yang namanya kalam itu ada 3, asma, isim. Wal asma hiya allati tu'na bil umum asalatan, wal alfadul khamsa as-sabiqah min alfadil umum kulliha asma'un. Ya, isim inilah ya yang dimaknai umum secara aslinya. Jadi contoh yang tadi kita sebutkan, lafaz-lafaz umum tadi seperti apa namanya, asma al-mubahamah, kemudian mufrad mudhaf dan yang lainnya yang kita sebutkan sebelumnya, itu kan semuanya isim. Nah, jadi isim itu adalah yang dapat perhatian paling tinggi dalam dimaknai sebuah makna umum.
Dan lafaz umum ya, semuanya isim ya. Kemudian yang kedua huruf al-harf wal harfu fi dzatihi la yufidul umum bi nafsihi walau kana harfu nafyin wal umum fi nakirati laisa mustafadan min harfin nafi dzatihi kama huwa dhahiru ibaratil muallif. Huruf itu tidak bisa dimaknai umum secara bersendirian, secara independen meskipun dia harfu nafi. Dan umum fin nakirah tidak bisa diambil darinya dari huruf nahi secara zatnya sebagaimana yang tampak dari perkataan muallif yang telah lewat, akan tetapi umum itu bisa diistifadah, bisa diambil di keberadaan nakirah di siyak an-nafi. Kemudian yang ketiga anwa'ul kalam adalah al-af'al. Af'al di sini kata kerja maksudnya ya, bukan fi'il atau perbuatan yang tadi kita sebutkan. Ya, ini kan pernah di awal-awal kita bahas ya. Kalam itu ada 3, ya, asma, harf, dan af'al. Af'al itu ada 2, af'alun musbatah dan af'alun manfiyah. Af'alun musbatah contohnya fi'il yadkhulu. Ya, kalimat positif. Kalimat positif, kata kerja positif itu tidak bisa dimaknai umum. Sedangkan yang kedua, af'alun manfiyah, kalimat atau kata kerja positif. Tadi kan yang negatif. Kalau positif itu yadkhul, yadkhulu. Kalau negatif la yadkhul atau lam yadkhul. Wal af'alul manfiyah baru tufidul umum. Lakin la binafsiha wa innama tufiduhu idha hudhifa muta'allaquha au kana muta'allaquha nakirah. Ya, contoh, pakai contoh aja biar lebih paham. Jadi kesimpulannya af'al itu kalau dia musbatah tidak bisa diambil makna umum. Tapi kalau dia manfiyah bisa. Nah, contohnya bagaimana? Qala qail bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yadhhab ilal Yaman. Nah, lam yadhhab. Lam yadhhab ini af'al manfiyah. Karena ada lam sebelumnya. Ya, kalimat negatif atau konteks negatif. Hadza fi'lun manfiyun lam yuzkar fihi waqtu dhahab. Hudhifa muta'allaquha. Yang tidak ada muta'allaqnya. Di sini kan muta'allaqnya apa? Waktu. Nabi tidak pergi ke Yaman. Kapan? Nggak perginya kapan? Nggak disebutin. Lam yuzkar fihi waktu dhahab. Tidak disebutkan waktunya. Cuman disebutkan Nabi tidak pergi ke Yaman. Udah. Fahina idin yakunu hadha mufidan lil umum. Oleh karena itu, karena dia tidak disebutkan muta'allaqnya, maka dia bermakna umum. Artinya Nabi tidak pergi ke Yaman sama sekali semasa hidupnya. Fi jami'il awqat. Ya. Falam yadhhab ilaiha fi awwali zamanihi wala fi awwalihi bi'tsatihi wala ba'da muhajirihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan lam yadhhab ilal Yaman, maka bermakna umum. Apa makna umumnya? Ya, Nabi belum pernah sama sekali ke Yaman. Baik ketika beliau awal-awal masih hidup, maksudnya awal-awal hidup beliau ketika masih muda, remaja, kemudian ketika masa diutus atau ketika hijrah sampai wafat. Jadi seumur hidup Nabi belum pernah ke Yaman. Di mana diambil? Dari kalimat lam yadhhab. Karena dia af'al manfiyah. Kenapa dimaknai umum? Ya karena tidak ada muta'allaqnya. Di sini contoh muta'allaqnya maksudnya apa? Waktu dhahabnya, waktu berangkat. Jayid. Min aina istabadna hadzal umuma min kaunil muta'allaq ghairu madhkurin fa nuqaddir mu'ta'alliqan nakirah wan nakirah fi siyaqin nafi mufidatun lil umum. Ya, itu penjelasan secara gampangnya begitu. Kita mengambil istifadah kalau dia umum itu dari mana? Karena muta'allaqnya tidak disebutin. Itu waktu zahab tadi di sana. Sehingga ya kita takdir kalimat tadi muta'allaqnya nakirah. Dan nakirah fi siyaqin nafi dia bermakna umum.
Sebagaimana tadi, la solata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Kan itu siyak nakirah, an-nakirah fi siyaqin nafi. Wala tajuzu da'wal umum fi ghairihi. Tidak boleh mengklaim lafaz umum atau makna umum dari selainnya atau dari selain nutq. Sawa'un kana minal fi'li aw ma yajri majrahu wa taqaddama dzalik. Baik diambil makna umum itu dari perbuatan atau dari konteks kasuistik. Ya, ma yajra majrahu atau yang semacam itu seperti al-qadayal a'yan au qadayal a'yan, kasuistik, qadiyatu ain. Ya, tadi contohnya kasuistik itu ya, orang yang safar dan dia berpuasa lalu pingsan. Bagi dia berpuasa nggak bagus, udah tahu ada rukhsah dan kondisi badannya tidak memungkinkan untuk puasa, ya lebih baik batalkan, ganti di hari yang lain. Tapi dia tetap nekat puasa sehingga pingsan, maka Nabi bersabda, laisa minal bir asyamu fis safar. Kan ini untuk dia, untuk contoh orang yang demikian, kasuistik. Tapi bagi yang mampu, ya pergi safar dari Klaten misalnya, dari Klaten ke Surabaya atau ke Jakarta naik kereta eksekutif, ya enak, kuat untuk puasa, ya tetap lanjutkan puasa, maka puasa lebih afdal bagi dia daripada berbuka, kan begitu. Begitu juga dengan perbuatan, sebagaimana hadis ya, orang yang berbuka atau melakukan hubungan jima di siang hari Ramadan itu adalah hikayatu fi'lin dan tidak bisa dimaknai umum. Artinya umum hanya bisa diambil, makna umum hanya bisa diambil dari lafaz saja, dan telah kita sebutkan 7 jenis lafaz umum ya yang disebutkan oleh Al-Imam Haramain dan ditambahkan 3. Ya, kita tambahkan 3 tadi. Nah, kemudian poin yang terakhir karena ini sudah masuk ke pembahasan khas ya. Insyaallah kita bahas khas di pertemuan selanjutnya. Poin yang terakhir dalam pembahasan am ya, dalam pembahasan am itu para ulama usul membagi am menjadi 3. Ya, karena di sini nggak disebutkan kan, namanya am itu ada 3 macam. Pertama, al-am baqin ala umumihi. Al-am baqin ala umumihi. Dia am dan tetap bermakna am, nggak berubah menjadi khusus. Apa contohnya? Firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Bikulli. Nah, kullu tadi kan makna am. Ya, kullu itu lafaz am. Maka di sini Allah mengetahui segala sesuatu, maka dia lafaznya tetap am, nggak berubah. Ini yang pertama. Am baqin ala umumi, tetap dalam kondisi am. Yang kedua, ada namanya al-am yuradu bihil khusus. Lafaznya umum, tapi yang dimaksudkan oleh syariat adalah khusus. Dan am jenis ini tidak butuh taksis. Nggak perlu ada taksis. Kenapa? Karena memang maksudnya sendiri adalah khusus. Ngapain ada taksis lagi? Gitu maksudnya. Contohnya apa? Am yuradu bihil khusus. Firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, kalau saya tidak salah, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Yaitu orang yang berkata kepada kalian, an-nasu. An-nas ini kan jamak, umum. Innan nasa, sesungguhnya orang manusia telah berkumpul untuk mendatangi kalian. Nah, para mufassirin mengatakan wa innal alladzina qala lahumun nasu. An-nasu yang pertama ini maksudnya adalah seorang musyrikin Quraisy bernama Nu'aim bin Mas'ud. Jadi ceritanya ketika habis perang Uhud, kaum muslimin menderita 70 orang yang meninggal. Nabi kembali ke Madinah, kafir Quraisy yang di bawah pimpinan Abu Sufyan itu balik ke Mekah. Nah, di tengah jalan sebelum nyampe ke Mekah, Abu Sufyan
mengambil keputusan untuk kembali menyerang kaum muslimin untuk menyelesaikan urusan sekaligus biar mereka habis sekalian. Nah, mendengar keputusan ini ada salah seorang musyrikin Quraisy namanya Nuaim bin Mas'ud. Itu datang menemui Nabi dan memberitahu bahwasanya orang-orang Quraisy dipimpin Abu Sufyan itu telah berkumpul kembali untuk menyerang kalian. Jadi An-Nas di sini meskipun lafaznya An-Nas, tapi itu maksudnya bukan An-Nas manusia secara umum, tidak, tapi hanya satu orang, Nuaim bin Mas'ud, orang musyrik. Innan nasa, nah kata si Nuaim ini, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang, maksudnya siapa orang di sini? Quraisy. Quraisy kan apakah dia manusia secara umum atau hanya sekelompok orang? Sekelompok orang kan Quraisy, tidak umum. Jadi meskipun lafaznya umum, tapi diinginkan maknanya khusus. Contoh lain, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Tadi walillahi 'alan nas. Allah mewajibkan kepada manusia pergi haji bagi yang mampu. An-nas di sini lafaznya umum. Lafaznya umum, tapi maknanya khusus. Kan yang boleh naik haji enggak semua orang. Orang kafir enggak boleh. Yang boleh hanya orang tertentu. Siapa? Muslim, baligh, akil dan punya kemampuan. Muslim, balik, akil, mukallaf lah istilahnya. Anak kecil wajib haji? Enggak. Bayi 2 tahun, 3 tahun wajib haji? Enggak. Ya. Jadi An-Nas di sini meskipun lafaznya semua manusia, An-Nas, lafaznya begitu, tapi maknanya yang diinginkan adalah khusus, yaitu orang tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku baru wajib haji baginya. Nah itu contoh yang kedua. Ya, jadi lafaznya umum, tapi yang diinginkan khusus, dan yang ini tidak butuh taksis. Nah, yang ketiga yaitu al-am yadkhulu fihi taksis au dakhalahu taksis. Amun maksus lah kalau bahasa gampang. Amun maksus. Dia am, awalnya maknanya am, lafaznya am dan bermakna am, lalu dimasuki taksis. Sehingga yang awalnya dia umum, karena ada taksis, maknanya tidak lagi menjadi umum. Contoh yang gampang, Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu, al-maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Al-maitatu ini kan lafaz am. Dari mana kita tahu al-maitah lafaznya am? Dari alif lam. Ya, sebagaimana lafaz alif lam mufrad muhalla bi al itu adalah menunjukkan umum, ya kan? Al-maitah, maitah kan umum. Maitah kan mufrad. Maitatun, jamaknya maitat. Maitatun mufrad, tapi ada alif lam di depannya, al-maitah. Kayak insan kemarin. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Siapa? Semua manusia. Al-insan. Karena ada alif lam di depannya. Nah, hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian bangkai. Al-maitah. Bangkai apa? Semua bangkai. Lafaznya umum. Tapi ada taksisnya. Hadis yang mentaksis keumuman ayat tadi. Apa kata Nabi? Uhillat lana maitatan wadaman, ya kan? Hadisnya masyhur, dihalalkan bagi kami 2 jenis bangkai, yaitu as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Jadi bangkai ikan dan belalang halal dikonsumsi. Jadi mengeluarkan lafaz umum dari al-maitah, sehingga tidak semua bangkai yang diharamkan, tapi ada pengecualian berdasarkan hadis Nabi, uhillat lana maitatan as-samak wal jarad. Nah, nomor yang 3 inilah yang di sana baru bisa dimasuki taksis. Ya, baru bisa dimasuki taksis. Wallahu taala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita baca dan kita telaah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya baru kita masuk membahas khusus al-khas dan juga jenis-jenis taksis. Ada mukhassisat muttasilah dan mukhassisat munfasilah dan seterusnya. Wallahu ta'ala wa a'lam.
Baik, mungkin sebelum kita tutup, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanya atau yang disampaikan. Monggo, tafadhol. Masih ada sekitar 4 menitan atau 5 menitan yang mau ditanya atau mau disampaikan, silakan. Afan Ustadz. Oke. Oh, minta tolong bisa diulangi yang wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi. Tadi agak macet. Oh gitu. Belum begitu paham. Oh ya, baik. Di sini ya, wala tajuzu da'wal umum fi ghairihi. Tidak boleh mengklaim makna umum selain dari lafaz. Nggak boleh mengambil makna umum dari selain lafaz atau nutq. Karena yang namanya umum itu hanya bisa diambil maknanya dari lafaz. Yang sudah kita jelaskan ada 7 jenis lafaz umum. Dan nggak bisa diambil selain dari lafaz, seperti dari fi'il atau dari yajri ma yajri majrahu, atau yang semisalnya seperti qadayal a'yan, contoh yang kasuistik. Jadi kalau itu bukan lafaz, itu hanya fi'il, sebagaimana contoh tadi dakhala, apa kata Syekh tadi, dakhala fil Ka'bah wa shalla, Nabi masuk Ka'bah dan sholat. Sholat di sini apakah sholatnya bermakna umum, baik sholat fardu atau sholat sunnah, tidak bisa. Ya, tidak bisa kita maknai umum karena itu adalah fi'il dan bukan lafaz. Kesimpulannya, bahwasannya umum, lafaz umum, makna umum hanya bisa diambil dari lafaz yang telah disebutkan atau dari lafaz. Enggak bisa dari fi'il dan yang lain, harus lafaz. Karena pengertian umum adalah lafzun, awalnya lafzun. Lafzun yastaghriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Begitu ya, Mbak ya. Mafhum insyaallah. Iya Ustadz. Berarti lafal ini cenderung ke tadi yang sudah disebutkan kayak isim syarat, isim Ya, mausul gitu ya. 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 Baik. Jazakumullahu khairan. Oh, iya. Sebenarnya kalau mau lebih banyak lah, kalau lafaz yang lain juga ada ya. Saya tidak, Allah alam, itu bisa dilihat di kitab fikih yang lebih tebal-tebal. Itu mungkin ada lebih banyak. Kalau di sini kan tadi kita baca 7 ya. Kita bahas 7. Nah, mungkin kalau kita buka di kitab yang lain, usul fikih yang lebih tebal, itu mungkin bisa kita temukan lebih banyak lafaz umum. Ala kulli hal, intinya lafaz. Harus bentuknya lafaz dan bukan fi'il atau yang lain. Wallahu a'lam. Baik, jika ada lagi, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Eh, apakah penjelasan saya jelas? Mohon ininya, mohon tanggapannya. Apakah penjelasannya tadi jelas? Insya Allah sudah jelas Ustadz. Jelas ya. Baik, alhamdulillah. Suaranya aman ya, suara nggak putus-putus ya. Suara Jelas, tidak. alhamdulillah jelas. Jelas ya. Barakallah. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Amin. Wa iyyakum.